Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Fola Maskul Saifia dengan nomor NPM 1911010316. Saya dari kelas J semester 6, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembuatan video ini guna memenuhi tugas dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu dosen Happy Komike MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai inovasi pembelajaran. Apa sih inovasi pembelajaran? Nah, pertama kita di sini akan mengupas mengenai pengertian dari inovasi. Inovasi yaitu sebagai sebuah proses penerapan gagasan, alat untuk mencapai hasil atau kinerja yang lebih baik. Dalam hal ini, inovasi membawa perubahan yang spesifik dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk pengertian dari inovasi pembelajaran, yaitu sebagai perubahan yang terencana pada aspek tujuan pembelajaran, program, kebijakan, atau metode untuk meningkatkan kinerja suatu pendidikan. Setelah itu, apa saja masalah terkait pembelajaran yang ada di Indonesia sehingga perlu adanya inovasi pembelajaran? Yang pertama, yaitu masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai. Yang kedua, kendala dalam kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, rendahnya kompetensi beberapa pengajar. Yang keempat, pengelolaan administrasi sekolah secara manual. Selanjutnya yang kelima, masih banyaknya siswa yang berprestasi rendah. Yang keenam, tingginya presentase siswa yang mengulang kelas. Dan yang terakhir, presentase ketidakhadiran siswa yang masih tinggi. Selanjutnya kita di sini akan membahas mengenai faktor-faktor yang mendorong pendidikan di Indonesia untuk terus berinovasi. Yang pertama ada faktor teknologi. Jadi munculnya teknologi yang saat ini terus berkembang, bahkan berkembang dengan pesat, menjadi bagian yang sangat integral untuk sebuah pendidikan di Indonesia tersebut melakukan suatu inovasi terus-menerus. Nah, untuk yang faktor kedua yaitu perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternal. Jadi, adanya perubahan tuntutan terhadap hasil belajar peserta didik dalam masyarakat. Tuntutan capaian hasil belajar peserta didik di masa kini itu tidak terbatas, tidak hanya pada menguasai pengetahuan, tetapi juga menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk memecahkan masalah yang ditemui. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai upaya yang akan dilakukan untuk berinovasi dalam pembelajaran. Sebelumnya perlu dipahami bahwasannya peserta didik itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Mereka memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penyeragaman merupakan langkah yang salah dan hal tersebut akan menghilangkan keunikan dari para peserta didik. Mereka itu bukan orang dewasa sehingga seorang pendidik itu tidak perlu memaksakan siswa untuk sama dengan pola pikir orang dewasa. Jadi di sini seorang pendidik itu harus bisa menyesuaikan kebutuhan yang diinginkan siswa, bukan sebaliknya seperti itu. Nah, untuk upaya yang pertama di sini perlu adanya pendekatan kepada peserta didik. Dengan adanya pendekatan kepada peserta didik tersebut, secara tidak langsung peserta didik pun merasakan nyaman dan memiliki motivasi belajar yang tinggi. Contohnya seperti di sini saya akan membagikan beberapa identifikasi kebutuhan siswa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, mengidentifikasi kondisi sosial melalui data pribadi siswa dan keluarga. Dari data sosial tersebut, guru pun dapat mengetahui tentang latar belakang keluarga, status sosial, pekerjaan orang tua, sehingga pembelajaran tersebut akan selaras dan kontekstual dengan dunia siswa. Materi yang diajarkan akan dapat dikaitkan secara langsung dalam lingkungan siswa, sehingga siswa akan menemukan dan mengonstruksikan sendiri ilmu pengetahuan yang diperoleh berdasarkan pengalamannya. Nah, untuk yang kedua yaitu melakukan dialog atau berkomunikasi di awal tahun pelajaran dan di awal semester dengan seorang siswa. Siswa tersebut diajak terlibat dan merencanakan pembelajaran. Melalui keterlibatan siswa, guru pun dapat mengetahui apa saja sih materi yang akan diajarkan, setelah itu model apa saja yang cocok, yang perlu diberikan kepada siswa.
Dengan mengetahui kebutuhan tersebut, guru dapat mendesain pembelajaran yang efektif dan dapat diterima oleh siswa, sehingga siswa pun memiliki motivasi belajar yang tinggi. Setelah itu, untuk yang ketiga, pada setiap proses pembelajaran, aktivitas siswa itu bisa lebih ditonjolkan, sehingga porsi guru dikurangi, dan guru pun di sini menjadi fasilitator, yaitu menyediakan sumber-sumber belajar. Jadi biarkan siswa tersebut belajar menemukan ide sendiri, gagasan sendiri, menonjolkan kreativitasnya masing-masing. Dan tugas guru pun di sini memberikan stimulus dan memberikan media inovatif yang membuat siswa tersebut kreatif, sehingga kreatif dan aktif. Sehingga suatu pembelajaran bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan minat belajar dari seorang siswa yang tinggi. Yang selanjutnya, menggunakan lingkungan atau memanfaatkan lingkungan dan bahan-bahan yang ada di sekitar sebagai media pembelajaran. Nah, dengan adanya pemanfaatan tersebut, pembelajaran akan lebih bermakna dan mudah dipahami oleh masing-masing siswa karena mereka bisa mengenal dan melakukan. Tidak hanya melihat saja, tidak hanya memperhatikan saja, mereka bisa mempraktekkan secara langsung. Dari keempat langkah tersebut, guru tidak akan mengalami kesulitan dan bisa dengan lancar membuat suatu perencanaan pembelajaran. Dan diharapkan dengan adanya beberapa upaya-upaya tersebut bisa meminimalisir masalah-masalah terkait pembelajaran yang ada di Indonesia. Begitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.